Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu perkasa menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sukses selalu. Kembali bersama kita di channel YouTube Santap Ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama saya, Ibu Eni Raini dari SMP 1 Gempol. Hari ini kita akan belajar tentang zat dan perubahannya. Oke. Apa yang akan kita pelajari dari zat dan perubahannya ini? Di sini ada 3 poin, yaitu wujud dan sifatnya, perubahan kimia dan fisika, kerapatan suatu zat. Apa itu zat? Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Itu pengertian zat ya. Lanjut. Dari zat itu ada beberapa wujud zat yang ada di muka bumi kita ini, yaitu terbagi 3. Ada wujud zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat adalah benda yang volume dan bentuknya selalu tetap. Ingat, zat padat adalah benda yang memiliki volume dan bentuk selalu tetap. Sedangkan zat cair adalah benda yang volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Sementara wujud gas, gas adalah benda yang memiliki volume dan bentuk selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kita lanjut. Sifat wujud zat. Sifat wujud zat dilihat dari bentuk dan volumenya. Kita melihat ciri-cirinya yang sering kita amati, yaitu dari bentuk dan volumenya. Perhatikan di sini untuk sifat wujud zat padat. Tadi dilihat dari pengertiannya sudah dijelaskan bahwa bentuk zat padat itu bentuknya tetap, sementara volumenya juga tetap. Sedangkan sifat zat cair bentuknya itu sesuai wadahnya. Bentuknya dia akan berubah sesuai dengan wadahnya. Sementara volumenya itu akan tetap. Contohnya di sini, pada saat kalian punya air 1100 mili, kita taruh 100 mili itu di dalam gelas. Terus kita tumpahkan semuanya itu ke dalam mangkok. Volumenya ini tidak akan berubah, masih tetap posisinya itu 100 mili. Tapi di sini bentuknya akan berubah. Itulah sifat dari zat cair. Dia akan berubah, yang tadinya bentuknya seperti gelas akan berubah menjadi seperti mangkok, gitu ya. Nah, ini bisa dibuktikan seperti itu. Sementara dari sifat wujud zat gas, ini antara bentuk dan volume akan berubah sesuai wadahnya, seperti itu ya. Jadi ketiga ini, Ibu ulangi lagi ya. Kalau zat padat, bentuk dan volumenya itu tetap, semuanya akan tetap. Padat, mau digimanapun dia bentuknya akan tetap, volumenya juga akan tetap. Mau kita dilempar, mau dipindah, ditaruh di mana, itu akan tetap. Oke, itu ya, itu dari sifat wujud zat. Kita lanjut lagi. Di sini ada perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat itu ada 6 dari perubahan
padat, cair, gas. Di mana wujud zat itu dapat berubah ketika kita ada yang mengalami menerima kalor atau melepaskan kalor. Dari ketiga wujud itu ada perubahan, yaitu ada membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Lihat dari arah panahnya, kalau yang posisinya didinginkan, itu dia akan melepaskan kalor. Sementara kalau dipanaskan, ini dia akan menerima kalor. Mana aja yang menerima kalor dan mana yang melepaskan kalor, kita perhatikan. Di sini untuk zat yang dipanaskan atau yang menerima kalor itu adalah dari padat ke cair. Yang tadinya padat menjadi cair, itu berarti prosesnya perubahan wujudnya namanya mencair. Nah, di sini adalah menerima kalor. Begitupun juga dengan dari cair ke gas. Ini adalah menguap. Itu juga menerima kalor. Yang ketiga yaitu dari padat ke gas, menyublim. Menyublim juga itu menerima kalor. Kebalikannya, ini adalah membeku. Ini dingin atau melepaskan kalor ya. Antara dari cair ke padat, ini berarti proses perubahan wujudnya itu adalah membeku. Ada lagi dari gas ke cair, ini namanya mengembun. Terus mengkristal. Mengkristal ini berarti dari gas ke padat. Kita lanjutkan untuk lebih jelasnya. Di sini ada peristiwa mencair. Sekali lagi Bu jelasin ya. Peristiwa mencair itu adalah peristiwa perubahan wujud zat dari wujud padat menjadi cair. Peristiwa mencair ini dia membutuhkan kalor. Yang tadinya padat, cair. Contohnya lilin yang meleleh pada saat dibakar, atau es batu yang mencair menjadi air. Itu contoh dari mencair. Sedangkan membeku ini kebalikannya, yaitu dari cair ke padat. Peristiwa contohnya apa? Yang sering kita alami yaitu proses terbentuknya es batu di freezer ya, di freezer itu seperti itu ya. Lanjut lagi yaitu menguap. Menguap ini adalah peristiwa perubahan wujud dari wujud cair menjadi gas. Peristiwa menguap ini membutuhkan kalor. Contohnya peristiwa menguap ini yaitu pada saat air yang direbus lama kelamaan, air itu akan berkurang atau menyusut. Kenapa air ini bisa berkurang? Karena airnya akan menguap menjadi gas. Itulah peristiwa menguap. Terus mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah perubahan wujud zat dari wujud gas menjadi cair. Kebalikannya dari menguap. Contohnya, peristiwa mengembun adalah bagian luar gelas yang basah ketika diisi air dingin atau air es batu. Lapisan luar gelasnya itu kok jadinya basah seperti itu. Padahal airnya ada di dalam seperti itu. Nah, itu mengembun. Kita lanjut lagi. Menyublim. Menyublim ini adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Peristiwa menyublim ini membutuhkan kalor. Contohnya adalah kamper atau kapur barus yang kalau disimpan di ruangan terbuka atau dimasukkan ke lemari, ke ruangan yang tadinya bentuknya gumpalan, padat, dia akan hilang, habis, nggak ada wujudnya. Karena apa? Itu berubah menjadi gas. Gas itu nggak bisa ditangkap, nggak bisa dipegang sama tangan kita. Nah, awalnya kan kamper itu kan bisa ya, kepegang sama kita, bentuknya padat. Terus lama-lama dia akan hilang menjadi gas. Itulah yang disebut dengan menyublim. Perubahan wujud yang keenam yang terakhir yaitu adalah mengkristal. Ini kebalikan dari menyublim. Apa itu mengkristal? Yaitu perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwanya seperti apa? Yaitu perubahnya uap menjadi salju. Kita nggak pernah merasakannya di Indonesia yang namanya salju, jadi kita nggak bisa tahu, tapi kalian bisa bahwa salju itu berubahnya uap menjadi salju.
Contohnya seperti itu, mengkristal. Atau ada lagi yang namanya jelaga. Jelaga ini hasil dari pembakaran arang, ya. Asapnya itu lama-lama kalau misalnya kelamaan ditimbun terus dalam ruangan tertutup, ini biasanya ada jelaga. Di tembok itu jadi hitam itu. Sama tangan kita bisa kepegang. Ya. Nah, yang hitam itulah contoh dari mengkristal. Oke, kita lanjut lagi. Dari perubahan wujud benda, tadi ada 6. Perubahan mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, sama menyublim. Kita lanjut di sini. Dari materi itu ada yang namanya perubahan sifat zat juga, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Dalam sehari-hari kita nggak lepas dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Sini. Perubahan fisika dan perubahan kimia itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri perubahan fisika yaitu tidak menghasilkan zat baru. Kedua, dapat kembali ke wujud asal. 6 perubahan wujud itu merupakan perubahan fisika, contoh dari perubahan fisika. Yang keempat, ciri-cirinya itu kelarutan. Ada 4 ciri-ciri perubahan fisika. Kita bahas satu-satu, yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika karena perubahan bentuk. Contohnya logam, logamnya apa ini? Bisa aluminium, terus bisa seng. Kita rubah bentuknya menjadi teko, sendok, panci. Ini merupakan perubahan fisika. Di sini untuk perubahan fisika ini dari logam menjadi bentuk yang baru ini, dia wujud zat aslinya itu masih terlihat. Contoh dari logam menjadi teko, hanya bentuknya aja yang berubah. Itu perubahan fisika. Tadinya lempengan logam, aluminium atau seng atau besi, kita rubah besi itu menjadi sendok, menjadi panci. Nah, seperti itu. Itu namanya perubahan fisika. Terus ini perubahan fisika karena perubahan ukuran. Contohnya di sini biji kopi menjadi bubuk kopi yang biasa diseduh sama kita nih yang suka penggemar kopi. Akibat terjadinya perubahan fisika. Dari biji kopi kita tumbuk, kita haluskan menjadi bubuk kopi. Itu perubahan fisika. Bentuk kopinya ini masih ada, masih terlihat. Batu, bongkahan batu dirubah menjadi kerikil. Nah, itu juga, itu masih sama-sama batunya, masih terlihat batunya, hanya ukurannya aja yang berbeda, atau bisa jadi bentuknya juga ya yang berubah. Ini dilihat dari ukurannya. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Perubahan fisika karena perubahan volume. Nah, ini contohnya pada termometer. Termometer dilihat pada saat kita mengukur termometer itu dia akan bergerak. Nah, ini terjadi pemuaian di sini. Nah, ini ada perubahan volume. Itu merupakan perubahan fisika juga ya. Perubahan fisika karena perubahan pelarutan juga. Ini termasuknya perubahan fisika. Beberapa zat dijadikan satu, kita larutkan, berubah namanya, berubah rasanya. Tapi di sini dari proses pelarutan, ini termasuknya masih dalam perubahan fisika. Karena zat aslinya ini masih ada. Ya, hanya bentuknya aja, ukurannya aja yang berubah. Contohnya, kamu bikin di sini sirup marjan. Sirup marjan, kamu bilangnya saya minum sirup marjan, es sirup marjan. Bahan yang dibutuhkannya apa? Sirup marjan, gula batu, air. Pada saat diaduk jadi satu, ini terjadi perubahan fisika. Karena apa?
kembali lagi di sini, zat aslinya itu kalau perubahan fisika masih ada, airnya masih ada, sirupnya masih ada, masih terasa seperti itu. Begitupun juga larutan, misalnya 1 gelas kopi panas. Berarti di sini apa aja zatnya? Ada bubuk kopi, bisa jadi gula, juga air. Nah, campuran ketiga itu masih dalam perubahan fisika. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita bandingkan dengan perubahan kimia ya. Tadi perubahan fisika. Sekarang perubahan kimia. Apa ciri-ciri dari perubahan kimia? Ciri-ciri perubahan kimia itu adalah terbentuknya zat baru. Sekali lagi, fisika, kimia ini kebalikannya. Terus terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Itu untuk perubahan kimia. Jadi kalau perubahan fisika tidak terbentuknya zat baru, sementara perubahan kimia terbentuknya zat baru. Perubahan kimia, contohnya di sini adalah dari proses pembakaran. Contoh yang gampang dan sederhana, kalian ngebakar kertas. Pada saat kalian ngebakar kertas, yang tadinya kertas dibakar, setelah dibakar, kertas itu berubah menjadi apa? Menjadi abu. Pada saat menjadi abu ini dia nggak bisa kembali lagi wujud aslinya, zat penyusun kertasnya itu sudah berubah sama sekali menjadi abu atau menjadi arang. Ini beda sifatnya, seperti itu. Ya. Itu perubahan kimia. Contoh lagi. Nah, ini terjadinya perkaratan korosif, berkarat antara logam, biasanya dipengaruhi oleh udara atau air. Contohnya pada logam. Logam terkena asam biasanya ya, atau oksigen air itu. Dia akan mudah berkarat. Nah, proses berkaratnya besi atau logam ini itu merupakan perubahan kimia. Karena apa? Yang tadinya besi, Fe, dia berubah menjadi karat. Ini wujud aslinya, sifat zatnya, penyusunnya itu berbeda dengan zat aslinya, zat awalnya yaitu besi atau logam. Contoh lagi di sini perubahan kimia karena fermentasi. Fermentasi. Di sini ada singkong berubah menjadi tape ya. Kita nyebutnya itu adalah tape singkong. Ini pada saat menjadi tape singkong, wujud singkong sama tape itu berbeda sama sekali. Karena apa? Zat penyusunnya juga berbeda, berubah. Itulah ciri-ciri dari perubahan kimia. Kacang kedelai kita dibuat menjadi tempe. Ini dari proses fermentasi atau peragian. Masak nasi itu proses perubahan kimia. Tapi pada saat berasnya menjadi tepung beras, itu bukan perubahan kimia, tapi perubahan fisika. Ya. Itu contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Contoh lagi karena perubahan warnanya. Ini contohnya buah apel. Kita makan buah, kok lama-lama jadinya busuk, jadinya menguning. Ya. Itu merupakan perubahan kimia. Jadi ada banyak sekali contoh perubahan fisika, perubahan kimia yang sering kita amati, sering kita alami di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini untuk perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimianya. Perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, dapat kembali ke bentuk awal, tidak terjadi reaksi kimia. Itu perubahan fisika. Sementara perubahan kimianya terbentuknya zat baru, bersifat irreversibel, yaitu tidak dapat kembali ke wujud awal
atau tidak bisa kembali ke bentuk yang awalnya. Terus terjadinya reaksi kimia ditandai dengan pembentukan gas, endapan, warna, dan perubahan suhu. Pada perubahan fisika di sini, ini dia bersifat reversibel, dapat kembali ke wujud awal. Itu sebetulnya bisa dibuktikan juga. Contohnya, kita bikin larutan garam atau larutan gula. Zat awalnya gula dengan air. Pada saat dijadikan satu, ini antara gula air ini menyatu, larut. Tapi bagaimana kita untuk membuktikannya bahwa ternyata gulanya itu masih ada atau airnya masih ada? Kalau air jelas ya terlihat masih ada. Tapi untuk pembuktiannya bahwa gula itu akan ada lagi itu seperti gimana untuk membuktikan bahwa dia itu kembali ke wujud awalnya? Bisa dibuktikan dengan cara gimana? Dipanaskan, diuapkan. Lama-lama airnya itu habis ya, tapi pada saat awal ini larutan itu air masih terlihat. Tapi gulanya kan nggak bisa terlihat. Nah, bagaimana caranya untuk membuktikan gulanya biar ada lagi atau garamnya ada lagi? Itu dengan cara diuapkan. Nanti kalau airnya habis, maka gulanya atau garamnya ini akan ada lagi, muncul lagi. Walaupun setidaknya gulanya jumlahnya ini tidak sama ya banyaknya. Misalnya tadi kalian ngambil 1 sendok gula, 1 sendok garam, kok nggak jadi 1 sendok lagi Bu? Nggak seperti itu, tapi wujud garam gulanya itu masih bisa terlihat. Beda dengan perubahan kimia, dia tidak akan bisa kembali ke bentuk awalnya. Seperti itu ya. Itu dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita masuk ke konsep kerapatan zat. Nah, ini juga lebih penting lagi, konsep kerapatan zat, yaitu nggak lepas dari yang namanya massa jenis. Dimana massa jenis atau kerapatan suatu zat tetap sama dalam jumlah yang banyak maupun sedikit. Terus massa jenis adalah apa? Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume yang menandakan kerapatan suatu benda atau zat. Setiap zat memiliki massa jenisnya masing-masing. Nanti akan Ibu jelasin ya. Satuan massa jenis ini skala standar internasional adalah kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Jadi bisa dalam kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Itu adalah satuan dari massa jenis atau sering kita menyebutnya dengan rho ya, lambangnya itu rho. Nah, ini sebagai indikatornya, patokannya, contohnya itu adalah massa jenis air. Nilai massa jenis air ini adalah 1 gram per sentimeter kubik. Ini buat pembandingnya nantinya. Ingat bahwa massa jenis air itu adalah 1 gram per sentimeter kubik. Untuk mendapatkan rumus massa jenis, ya, massa jenis ini tadi dipengaruhi oleh massa benda dan volume benda, di mana massa jenis itu rho, lambangnya rho. Rho itu adalah massa jenis, rumusnya itu loh massa benda dibagi volume. Dari massa jenis ini kita bisa mencari juga volume bendanya. Rumusnya yaitu massa dibagi massa jenis. Ingat, massa ada massa benda, ada massa jenis benda. Sementara untuk mencari massanya, massa bendanya, yaitu dari massa jenis dikali volume. Sebelum ke penerapannya, kita bagaimana cara menentukan massa jenis zat padat. Zat padat bentuknya teratur seperti massa jenis kubus, balok. Terus bentuknya tidak teratur, misalnya adalah massa jenis batu. Bagaimana ini cara mengukurnya? Kalau yang bentuknya kubus,
itu bisa mencarinya volumenya itu sebelum kita ke massa jenis. Dari kubus ini kita bisa mencari volumenya, yaitu dari panjang kali lebar kali tinggi, atau sisi kali sisi kali sisi. Tapi bagaimana caranya untuk mengukur volume benda sebelum kita ke arah ke massa jenisnya dulu? Pada saat bendanya tidak beraturan, contohnya batu, nanti caranya kita masukkan batu itu ke dalam air. Contohnya ke dalam gelas yang berisi air. Kita ukur dulu volume airnya sebelum dimasukkan batu. Itu berapa volumenya? Misalnya 50 mili. Pada saat kita masukkan batu, volumenya akan naikkan, akan bertambah gelas itu, volume gelas air. Nah, dari situ kita bisa mencari bahwa volume batu ini adalah volume akhir setelah batu dimasukkan dikurangi volume awal, itulah volume batunya. Ya. Itu untuk mengukur benda yang tidak beraturan. Nah, ini contoh soal nih. Di sini ada contohnya, Edo menemukan sebungkah logam. Ia penasaran logam apa yang ditemukannya. Ia berpikir-pikir, jangan-jangan emas. Edo menimbang logam itu, ternyata massa logam itu 312 gram. Dengan gelas ukur, Edo mengukur volumenya. Ternyata kenaikan air di dalam gelas ukur seperti pada gambar. Lihat ya, perhatikan di sini. Untuk mengukur volume logamnya, karena logam ini dia tidak beraturan nih logamnya, maka bagaimana cara mengukurnya? Kita coba dengan ini, awalnya volume airnya 60 mili. Setelah kita masukkan logamnya, volume air ini bertambah menjadi 100 mili. Dari 60 menjadi 100 mili. Maka di sini ada kenaikan volume. Nah, kenaikan selisih volume inilah yang sebagai volume logamnya itu. Jadi 100 dikurangi 60 mili. Maka volume logamnya itu sama dengan 40 mili. Atau jika dikonversikan menjadi 40 cm kubik. Setelah kita mengetahui berapa besarnya massa logamnya dan volume logamnya, baru di sini kita bisa mengetahui bahwa massa jenis logam itu dicari dari rumus massa dibagi volume, di mana hasilnya 312 gram dibagi 40 cm kubik. Hasilnya 7,8 gram per sentimeter kubik. Sekarang kita bandingkan. Kalau misalnya logam ini kita cemplungkan, kita masukkan ke dalam air, maka logam ini dia akan terapung, melayang, atau tenggelam. Ingat dengan perbandingan air, di mana massa jenis air itu adalah 1, nilainya 1 gram per sentimeter kubik, sementara logamnya 7,8 cm kubik. Berarti mana yang lebih besar? Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air, maka benda ini dia akan tenggelam. Nah, ini keadaan benda dalam air berdasarkan besar dan kecilnya massa jenis benda adalah: jika bendanya terapung, kondisi benda jika dimasukkan ke dalam air itu akan ada 3 kemungkinan: terapung, melayang, dan tenggelam. Kenapa benda itu bisa terapung? Kenapa benda itu bisa melayang? Dan kenapa benda itu bisa tenggelam? Lihat, pada saat benda terapung itu karena untuk dapat terapung suatu benda dalam air harus mempunyai massa jenis lebih kecil daripada massa jenis air. Kalau massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis air yang 1 gram per sentimeter kubik, maka benda ini dia akan terapung. Tapi kalau bendanya melayang, ini berarti massa jenis benda dengan massa jenis air itu nilainya sama. Sementara kalau tenggelam, maka di sini kebalikannya dari terapung, yaitu massa jenis benda
lebih berat, lebih besar daripada massa jenis zat cair. Contohnya nih, ini ada kapal selam, ada kapal, ada batu yang terapung, minyak dengan air. Kenapa kondisinya kapal yang sebegitu kalau kita timbang, dia mempunyai massa besar dibandingkan misalnya dengan kerikil. Kalau kita timbang, kerikil itu massanya kecil, ringan. Tapi kenapa kapal terapung sementara kerikil tenggelam? Di sini kenapa? Di sini dipengaruhi oleh volume, karena pada antara kapal dengan batu ini mempunyai massa jenis yang berbeda. Massa jenis kapal ini dia lebih kecil daripada massa jenis air. Kenapa dia terapungnya? Padahal dia, kita sering ngomongnya berat gitu ya. Massanya lebih besar itu karena kapal mempunyai volume yang lebih besar daripada timbangan massa kapalnya. Sementara batu kerikil yang kecil dia dapat tenggelam di air. Kenapa? Pada saat batu ditimbang massanya kecil, ringan, tapi dia nggak mempunyai volume, dia bentuknya padat. Disitulah volumenya lebih kecil, maka hasilnya massa jenis batu ini lebih berat daripada massa jenis air. Seperti itu ya. Nah, ini minyak dengan air. Kenapa minyak air? Minyak di atas karena massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air. Diingat bahwa massa jenis air itu adalah 1 gram per sentimeter kubik. Kalau hasilnya kurang dari 1 gram per sentimeter kubik, maka benda itu akan terapung. Seperti itu. Nah, ini manfaat mengetahui massa jenis. Kita bisa pada kapal selam, balon udara, air minum dingin di dalam lemari es. Nah, itu manfaatnya ya. Setidaknya mudah-mudahan di antara kita nanti bisa jadi ahli perkapalan atau bisa membuat pesawat udara biar bisa terbang lebih ringan lagi, seperti itu. Oke. Ini Ibu ada 3 soal atau cek pemahaman ya buat kalian semua, bisa nanti dikerjakan sendiri, yaitu apa yang dimaksud dengan zat. Apa itu zat? Ibu ingat lagi, zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Terus apa perubahan fisika dan perubahan kimia? Perbedaannya apa? Manfaat mengetahui massa jenis suatu zat dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketiga ini, coba nanti kalian pikir, dijawab ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, kalian bisa menjawab 3 pemahaman ini. Oke? Sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel YouTube Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.